kebun ini nih sudah 8 tahun yang lalu, ya menjalani 9 tahun lah bersama-sama dengan mama. Saya juga waktu itu ikut berkebun, tebang kebun ini. Tapi karena saya sekolah, saya pergi kuliah di Jogja, terus kembali mama sendiri yang berkebun di kebun ini. Terus sampai dengan datang kemari, dengan adanya wabah COVID-19 ini, saya mulai menyadari bahwa saya itu punya lahan, punya kebun yang cukup luas. Nah, sehingga membuat saya tuh COVID ini juga ada dampak positifnya buat saya, menyadarkan saya bahwa kembali ke kampung dan kelola kebun yang ada. Orang tua, bahkan saya sendiri pernah berkebun, tapi sudah lama dan akhirnya saya harus menyesuaikan diri dan kembali berkebun. Tapi menurut saya tidak susah, karena kami dibesarkan oleh alam dan tumbuh-tumbuhan yang ada ini sudah menjadi bagian dari ketong. Ini berada di Gunung Bukit Rolo, Kampung Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Tanaman yang sudah ada pisang, sayur lilin, terus ada lengkuas, serai, pepaya, dan singkong. Keladi juga ada, tapi tidak terurus. Sehingga saya mulai bongkar dia kembali lagi, cabut rumput-rumput yang tumbuh belukar, kemudian dibersihkan, dibakar, baru saya mulai tanam ulang. Tanam petatas, keladi, singkong, dan sayuran juga. Karena terbiasa duduk dan bekerja di kantor, mengetik, apalagi sebagai jurnalis, itu jalan, cari berita, terbang dan pesawat ke sana, ke sini. Pokoknya kebun itu sudah nomor kesekian sudah. Satu kali datang, naik ini memang hosa, capek juga, tapi ada kemauan. Terus kita juga harus sadar dulu pertama, COVID ini menyadarkan kita, yang pertama sama bilang bahwa kita pulahan ini, kita harus kelola. Dengan cara apa? Ya sudah, luangkan waktu, fokus. Kalau mau kerja kebun tuh harus fokus. Terus mau tanam apa, so harus ada gambaran juga. Kita kelola yang gini, jangan lihat karena batu-batu itu kasih tinggal, tidak, bersih dulu. Soal itu nanti akan datang sendiri. Nah, fokus, kemudian kerja tuh menanam tanaman itu harus dengan hati sungguh-sungguh. Saya tadi bilang bahwa tanaman itu dia hidup, dia memberikan kehidupan. Ketika orang yang tanam dengan hati, pikiran, dengan tangan yang baik, kita mau menghasilkan sebuah hasil yang banyak atau sedikit itu tergantung kepada ketong. Begitu. Itu seperti orang-orang di sekitar sini yang punya kebun, mereka tanam dan hasilnya luar biasa. Karena tanah ini dia memberikan kesuburan yang luar biasa, hanya tinggal kita saja. Saya belum pernah tanam petatas, jadi saya minta Kakak Maria Yopeng untuk membantu saya dalam hal cara menanam petatas yang baik seperti apa, begitu. Baru saya undang dia untuk bantu saya tanam di mana lahan yang saya sudah kerjakan atau bersihkan. Jadi kemarin tuh sekaligus saya belajar menanam petatas. Dan itu menurut saya pengetahuan yang baru buat saya dan untuk kedepannya. COVID-19 ini mirip seperti sebuah novel yang saya pernah baca. Novel itu yang ditulis oleh Roman Albert Camus. Itu bercerita tentang, dia judul aslinya tuh La Peste, yang berjudul Sampar. Itu sebuah wabah besar yang pernah terjadi di sebuah negara bagian sebuah negara bagian di Oran. Itu wabah itu dia mewabah yang tidak terhitung waktunya dan tidak pasti kapan berakhirnya, sehingga membuat orang-orang mati bukan karena COVID, tapi mati karena kelaparan. Dari situ saya belajar, novel ini sangat bagus membuat refleksi untuk hari ini, karena ini peristiwa yang baru kita alami. Nah, dan itu Albert Camus sudah melakukan sebuah penelitian yang cukup mendalam, sehingga dari novel ini novel bukan novel orang bilang khayalan ini, tapi dia melakukan sebuah riset, sehingga saya melihat bahwa novel corona ini juga akan berkepanjangan. Kita tidak tahu, karena yang saya lihat itu kita tidak disiplin. Sudah dibilang social distancing, kemudian tidak jalan-jalan berkumpul, tapi nyatanya orang masih malas tahu, dan akhirnya bukannya berkurang tapi terus bertambah. Dan saya punya prediksi ini akan terus bertambah karena kesadaran itu dari kita sendiri. Nah, maka ya saya lebih baik memilih daripada kita beresiko membuat
kita menolong dengan cara begini. Juga menolong orang lain dengan kita berkebun juga. COVID-19 nih, kita banyak dibantu sembako dari pemerintah ya, kepada masyarakat di kampung-kampung, kota dan lain sebagainya. Tapi itu kan terbatas. Kalau kita tidak imbangi dengan pangan lokal, nanti kita mati lapar. Terus belum lagi nanti besok-besok harga beras naik, kapal termasuk. Terus kita mau harap-harap pemerintah kan tidak bisa. Kalau setiap hari makan nasi juga, kita bisa kena penyakit gula. Karena beras-beras yang kita terima ini juga kan beras-beras yang sudah dicampur bahan-bahan pengawet. Sehingga ini juga mengingatkan kita untuk selang-seling dalam makan seperti itu. Terima kasih sudah dibantu, tapi bantuan tidak setiap hari, itu yang perlu diingat. Makanya lokasi lahan yang ada tuh, kita kerja tanam ini memberikan kesuburan, kehidupan. Kalau kita tanam dengan sungguh-sungguh begitu, karena tanaman itu udah hidup. Kita biasa bangga dengan kita tanah yang subur, kaya, tapi subur dan kayanya itu kalau tidak dikelola sama saja. Kita akan mati di atas tanah yang subur, tanah yang kaya. Tetapi buktikan bahwa tanahmu yang kaya, tanahmu yang subur itu kau harus tanam, kerja. Memang berat pertama-tama, tapi ingat, kalau kau sejalani sungguh luar biasa. Kau mencintai pekerjaan itu, kerja dan sungguh-sungguh, tanaman itu dia akan tumbuh dan subur dan menghasilkan buah yang melimpah.